Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti yang kami beritahukan kemarin bahwasanya kita hari ini adalah P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada semester ini kita mengenai sampah, tetapi kita jadikan barang jadi seperti bunga. Pernah melihat bunga berwarna-warni yang berasal dari sampah? Pernah. Apakah cantik? Cantik. Ketika botol masih di tong sampah, dia masih kelihatan seperti barang yang tidak berguna. Tetapi ketika kita sulap menjadi barang yang berguna, dia menjadi bagus, cantik, menarik, membuat mata kita tertarik. Baiklah, sebelum kita masuk kepada karya seni bunga yang sudah kita kita rencanakan, hari ini kita lihat dulu jenis-jenis sampah dan pemilahannya. Jadi sampah itu tidak hanya sampah plastik ya nak. Sampah yang ada di tong sampah, di tempat sampah ada bermacam-macam jenis. Dan di sini kita punya tong sampah juga banyak kan, di sekolah kita banyak, sudah dipilah juga sebenarnya. Sekarang kita lihat dulu biar tidak salah memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang betul. Ya, aroma tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, maka buanglah sampah pada tempatnya, dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Nah, secara umum sampah dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama sampah organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga B3 namanya. Kita lihat baik-baik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, kotoran, dari apa lagi? Kayu, daun-daunan, buah-buahan, kemudian daging. Nanti sampah itu bisa menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos itu bisa menyuburkan tanah. Nah, yang kedua, sampah anorganik. Nah, ini yang kita urai sebenarnya. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai dan tidak dapat membusuk, dan akan terus dia akannya nanti kalau kita sulap dia akan jadi berguna. Nah, apa contohnya sampah anorganik? Yang pertama, botol plastik, kantong kresek, botol Coca-Cola tadi. Nah, jadi apa dia? Bisa jadi tas, bisa jadi bunga, bisa jadi apa tuh? Ini celengan, dia bisa ini hiasan di lokal misalnya bisa. Untuk itu yang akan kita gunakan pada semester ini yang ini sampah anorganik. Nah, plastik bekas atau botol-botol bekas bisa kita sulap menjadi suatu hal yang bernilai. Misalnya tadi kita bikin bunga, kita letak di atas meja ibu di depan misalnya. Akhirnya nanti bagus, cantik jadinya di meja ibu terletak. Jadi untuk kali ini kita akan membuat bunga terakhir. Sampah B3 namanya. Nah, apa yang B3? 1 bahan, B berbahaya, B yang terakhir beracun. Bahan berbahaya beracun. Apa contohnya? Ada yang tahu? Yang
sampah. Apa saja tadi sampah? Organik. Apa saja yang termasuk sampah organik? Buah-buahan, daging, kayu, apa lagi? Apa? Kotoran manusia, pintar, apa lagi? Daun-daunan tadi ya. Kemudian yang kedua sampah apa? Anorganik. Apa contohnya anorganik? Botol bekas, kantong kresek, apa lagi? Apa lagi, Vio? Organik tadi dijadikan apa? Pupuk kompos. Yang anorganik baru bunga. Terus apa lagi? Kas, taplak meja, hiasan dinding tadi. Kemudian celengan muda. Rencananya kita mau bikin bunga. Hiasan dinding. Kalau hiasan dinding yang kita gunakan apa? Dari kak juga. Kita bikin apa? Seperti bunga. Kemudian nanti kita kita jalin satu persatu. Botol sama gunting. Kak, botolnya dibersihkan. Berarti dicuci ya nak, biar besok tidak, kalau dalam keadaan kotor kan tidak sempat. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Sepertinya bersemangat untuk membuat barang bekas menjadi satu yang bernilai tinggi. Semuanya bawa perlengkapan yang ibu katakan kemarin. Bawa, ada yang tidak hadir? Siapa? Adam. Ini kita aksi yaitu membuat barang-barang bekas menjadi suatu hal yang berdaya guna atau berdaya beli. Jadi dari bungkus ale-ale, teh gelas dan segala macamnya. Boleh yang tidak berwarna, Bu, gak apa-apa, yang penting bisa kita dulu nanti kita kasih warna, boleh. Ini perlunya hanya 2. Kan ini udah digunting tadi. Kita bagi 2. Baginya kayak gini. Nah, kemudian kita potong sampai ujung sini. Kedua sisinya, sisi sini juga. Bukan, yang ujung-ujung sininya. Kan dia gitu. Nice. Nanti kayak gitu ya. Tutup sampai tadi. Lah, pakai gitu. Berarti yang 2 kita nah, berarti kita potong balik ya, sesuai dengan yang itu. Iya, capek-capek ya. Jeko sampai iya, sebenarnya tidak telur. Nah, ini ada gitu sih enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita melaksanakan P5 atau Proyek Profil Pelajar Pancasila. Pada pertemuan yang terakhir ini, Ibu ingin melihat hasil refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan selama 2 hari ke belakang atau 2 kali pertemuan yang ke belakang. Nanti Ibu bagikan Ananda kertas 1 lembar. Silahkan dibikin di sana sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan tuliskan di depan. Pertanyaan Ibu tulis di depan, kamu membikinnya di kertas yang Ibu bagikan. Ini merupakan keberhasilan atau hambatan-hambatan yang kamu lalui ketika membuat proyek. Perasaanmu mengikuti proyek kali ini, Mbak perasaan awak senang, bahagia, atau tidak enak, tidak senang, bahagia. Yang kedua, apa dampak proyek terhadap sampah di lingkungan sekolahmu? Setelah kita menggunakan sampah yang tidak layak pakai, kemudian kita buat menjadi layak pakai, apa dampaknya terhadap sampah? Apakah berkurang sampahnya atau bagaimana? Yang ketiga, hambatan apa yang kamu lalui ketika melaksanakan proyek? Hambatan susah dewak raso. Mungkin tiap awak itu berbeda susahnya. Yang pertama mungkin susah karena saya susah menggunakan gunting misalnya tidak pandai. Atau yang ada yang kawan yang lain susahnya ketika menemukan sampah yang sesuai dengan keinginan atau dewak. Yang keempat, apa manfaat proyek terhadap dirimu dan kelasmu? Manfaat proyek, walah ada buat komenko manfaat. Apakah untuk membuat kelas indah, kelas bersih, kelas nyaman atau apa? Silahkan dikerjakan. Tadi soal-soal yang Ibu berikan tadi merupakan refleksi terhadap proyek P5 yang kita lakukan. Mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Dan untuk soal yang nomor 5 merupakan tindak lanjut bagaimana hendaknya P5 untuk masa yang akan datang. Coba siapa yang mau membacakan? Masalah. Ibu sendiri ya, silahkan Arsi. Silakan ke depan. Baca salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti proyek kali ini? Senang sekali. Apa dampak proyek terhadap lingkungan sekolahmu? Sampah semakin berkurang. Hambatan apa yang kamu lalui ketika melaksanakan proyek ini? Tidak ada. Pintar. Nomor 4. Apa manfaat proyek terhadap dirimu dan kelasmu? Senang kali mengurangi sampah. Itu. Yang nomor 5 yang terakhir. Apa yang perlu diperbaiki untuk P5 masa mendatang? Membuat yang lebih bagus. Membuat yang lebih bagus. Tepuk tangan untuk Arsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa selanjutnya yang mau? Silakan ke depan. Pintar. Azra, silakan ke depan Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tidak mau? Dirahasiakan? Silahkan dikumpul jawabannya. Nanti Ibu yang baca. Tindak lanjut dan refleksi yang Ananda sebutkan di sini, kebanyakan anak Ibu merasakan hal yang senang
dalam mengikuti proyek P5. Kemudian dari proyek yang kita lakukan, kita tahu bahwasanya kita dapat mengurangi sampah di lingkungan kita ya. Di sini juga bersih, lingkungan menjadi bersih katanya. Kemudian hambatan yang kamu lalui, banyak yang tidak punya hambatan. Berarti lancar saja dari awal sampai akhir. Iya. Karena kita tidak membutuhkan duit. Kita memakai barang bekas sehingga kita tidak memerlukan uang untuk membeli peralatan. Kecuali satu ya, klip sama lem. Tapi karena sudah kita tersedia di sekolah, anak ibu juga tidak susah-susah untuk mencari di luar. Kemudian yang perlu diperbaiki, banyak yang bikin di sini. Besok kita membuat yang lebih bagus lagi. Boleh, insya Allah. Dalam 1 semester ini pekerjaan kita masih ada. Berarti proyek itu masih ada karena ini memang kebutuhan sebenarnya. Kita persingkat sedikit karena ibu perlu untuk kuliah ya. Tapi untuk besok insya Allah, kalau memang kamu menginginkan yang lebih bagus, kita cari bersama-sama sampah apa yang perlu kita gunakan dan membuat apa. Membuat apa rencananya? Celengan. Kemudian kamu bawa ke rumah, boleh menyimpan uang di sana. Bagus itu niatnya. Apa lagi? Bunga. Bikin bunga. Kotak pensil banyak ya, kalau dari sampah banyak. Kemudian untuk selanjutnya, mudah-mudahan tidak kelas kita saja yang peduli akan kebersihan lingkungan ini. Juga kita ajak kelas-kelas lain sehingga kita sama-sama mencintai lingkungan kita, peduli dengan lingkungan kita. Apabila lingkungan bersih, hati menjadi bersih, pikiran menjadi tenang dalam mengikuti pelajaran. Kalau sampah berserakan di lingkungan sekolah, tentu kita tidak senang melihatnya. Penyakit akan berkembang biak. Mungkin hanya itu dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu. Semoga semuanya tergugah hatinya baik di rumah ataupun di sekolah untuk bisa berkreasi sebaik mungkin. Di rumah misalnya banyak sampah yang perlu kita kurangi, yang bisa kita jadikan sebagai hiasan rumah kita. Kita jadikan, tidak mesti di sekolah. Di rumah misalnya anak ibu bikin ekobrik juga misalnya, dibikin kursi atau apa, boleh, bagus. Itu berarti sudah tercapai semuanya, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kamu sudah mengumpulkan sampah dan membuat sampah itu menipis di lingkunganmu. Kalau sampah tipis di lingkungan kita, kesehatan kita juga akan meningkat. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.